Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabar di pagi yang cerah ini? Ya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik, sehat dan tidak kekurangan apapun, alhamdulillah. Sehingga bisa mengikuti pelajaran pada pagi yang cerah ini. Sebelumnya, coba diperhatikan teman-teman yang ada di samping kiri dan samping kanannya masing-masing untuk dilihat adakah temannya yang tidak mengikuti pelajaran pada pagi hari ini ataukah ada yang berhalangan hadir. Ya, silakan dilihat. Ya, alhamdulillah semuanya bisa hadir dalam pertemuan pelajaran pada pagi yang cerah ini, alhamdulillah. Dan langsung saja semuanya buka buku masing-masing, kemudian baca bab pertama. Dibaca semuanya. Di sini kita pelajar materi pertama, yakni tentang sikap-sikap menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Nah, dibaca dulu ya materinya sebelum kita mulai. Nah, 9. Sikap-sikap menyekutukan Allah ialah sikap menyembah Tuhan selain Allah, yakni meyakini pertolongan dari selain Allah. Contohnya menyembah patung, berhala, batu, pohon, langit dan lain sebagainya. Sudah dibaca semuanya? Ya, di sini kakak akan menjelaskan sedikit ya. Sikap-sikap menyekutukan Allah dengan makhluknya, yakni bisa disebut dengan sikap syirik. Sikap syirik yakni sikap yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala secara zat, secara sifat, secara perbuatan dan secara ibadah. Syirik secara zat adalah meyakini bahwa zat Allah sama seperti zat makhluknya. Syirik secara sifat adalah meyakini bahwa adanya kesamaan antara sifat-sifat makhluk dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Syirik secara perbuatan adalah meyakini bahwa makhluk dapat mengatur alam semesta dan mengatur rezeki manusia seperti yang sudah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala selama ini. Syirik secara ibadah adalah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala serta mengagungkannya seperti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mencintainya seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan syirik atau sikap-sikap menyekutukan Allah. Sudah paham semuanya? Langsung saja di sini kita langsung mengevaluasi sikap-sikap menyekutukan Allah atau syirik. Syirik dibagi menjadi dua, yakni adanya syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar dibagi menjadi dua, yakni syirik besar zahir adalah menyembah pohon-pohon besar, matahari, bulan, patung-patung, bintang, batu, dan manusia menyembah Fir'aun, seperti manusia yang menyembah Fir'aun, malaikat, jin, raja-raja dan setan. Seperti yang kakak jelaskan sebelumnya. Nah, dan syirik besar dan syirik yang besar yang kedua yakni syirik besar yang kafi adalah meminta kepada makhluk yang sudah mati dengan meyakini bahwa dapat memenuhi keyakinannya atau menjadikan makhluk sebagai pembuat hukum, menghalalkan serta mengharamkan sesuatu yang seharusnya merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik yang kedua yakni syirik kecil. Syirik kecil adalah tindakan yang mengarah kepada perbuatan syirik namun belum keluar dari tindakan tindakan tauhid, hanya akan mengurangi kemurniannya saja. Syirik kecil ini dibagi menjadi dua juga, yakni syirik kecil zahir. Syirik kecil yang zahir adalah bersumpah menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala dan mengarah ke perbuatan syirik. Contohnya bersumpah dengan kata-kata Ka'bah, demi Ka'bah, demi matahari, demi nabi, demi bumi dan langit, dan demi kakek dan neneknya.
dan lain-lain. Dan syirik yang kedua yaitu syirik kafi, pada umumnya berupa niat atau keinginan, yaitu riya, sum'ah. Syirik kecil yang kafi adalah melakukan perbuatan ketaatan kepada Allah akan tetapi ada niat ingin dipuji orang lain. Inilah yang disebut dengan syirik kafi. Nah, sudah paham semuanya? Ya, alhamdulillah. Nah, setelah sudah mengetahui semuanya, sudah dibaca bukunya, sekarang coba, ya, saudari Riri, coba menyebutkan ada berapa syirik kecil? Ya, syirik kecil ada 2, yakni syirik zahir dan ya syirik kafi. Coba saudari Ihda menyebutkan contoh dari syirik kecil yang zahir. Ya, syirik kecil yang zahir itu bersumpah demi nama nabi, demi nama kakek neneknya, dan demi pokoknya menyebutkan yang selain Allah, itu syirik kecil zahir. Nah, sudah paham semuanya sampai di sini? Ya, alhamdulillah sudah paham. Coba diperhatikan buku bab 1 halaman terakhirnya. Nah, di situ ada dijelaskan tugas-tugas. Untuk tugasnya yang belum paham bisa ditanyakan agar tidak ada kebingungan saat mengerjakannya di rumah nanti. Paham semuanya? Alhamdulillah. Untuk tugasnya dikerjakan dan di pertemuan selanjutnya untuk dikumpulkan sebagai materi pemahaman sebagai tolak ukur untuk mengetahui pemahaman dari semuanya ya. Ya, mungkin sampai sini saja pertemuan kita untuk mempersingkat waktu agar adik-adik semuanya punya waktu banyak untuk membacanya. Mungkin sekian dari kakak, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.